Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, halo, selamat datang di pemain ke-13. Setelah berapa bulan ya gak bikin video karena gak ada match juga. Dan mulai Jumat kemarin si new campaign Premier League udah dimulai musim 2022-2023. Yang jelas hari ini gue mau bikin video tentang Chelsea yang gue baru banget beres nonton tadi lawan Everton, menang 1-0. Kita review sedikit di kemarin nih, di Jumat dan Sabtu itu ada beberapa match yang udah main. Sebentar. Kemarin di match pertama itu ada Arsenal menang 2-0 lawan Crystal Palace yang debutan barunya pada main ya, Zinchenko, terus Gabriel Jesus, Fabio Vieira nggak tahu deh main apa enggak ya. Terus ada William Saliba juga, mereka menang 2-0. Cukup meyakinkan di start musim ini karena selama preseason Arsenal lumayan gacor banget, tapi nggak tahu ya kalau udah di musim mulai biasanya mentalnya suka agak rentan. Terus kalau di hari ini nih ada kejutan, si Liverpool yang ketemu Fulham nih, yang baru promosi lagi, ternyata imbang 2-2. Cuman good newsnya adalah Darwin Nunez golin lagi setelah kemarin di Community Shield. Terus ada Bournemouth juga nih yang baru promosi lagi ngalahin Aston Villa. Ini lumayan kejutan juga sih. Ada Leeds yang musim lalu harus survive di hari terakhir menang lawan Wolves. Newcastle juga menang 2-0 lawan Nottingham Forest yang udah lama banget yang gak main di Premier League. Terakhir tuh 98 apa 99 gitu. Terus sebelum Chelsea tadi ada Spurs yang menang 4-1 lawan Southampton. Nih Spurs juga harusnya sih musim ini bisa berbuat banyak ya, karena di bursa transfernya lumayan nyeremin sih, karena beli Bissouma, beli Richarlison, beli Perisic. Ini gue kepo dikit deh, di starting line up-nya ada siapa aja. Kalau yang baru sih belum ada yang main ya. Paling cadangan doang nih, Bissouma, Langley sama Perisic main. Sisanya sih masih pemain-pemain lama. Kulusevski cetak 1 gol 1 assist, dan berarti jadi pemuncak ya di week pertama. Terus yang belum main itu masih ada 2 Manchester ya, MU lawan Brighton, terus West Ham sama City. MU yang menarik nih karena ini debutnya Ten Hag di Premier League, jadi kita lihat akan bisa seperti apa permainannya. Terus di City ada Haaland yang bakal debut juga di Premier League. Oke, gue langsung ke Chelsea versus Everton. Hari ini menang 1-0. Kalau lihat line up-nya sebenarnya nggak jauh beda sama musim lalu sih. Ya tetap si Tuchel main pakai 3-4-3, tapi ada 2 debutan, Koulibaly sama Sterling. Nah, Sterlingnya ini dibikin false nine ya. Walaupun ada Havertznya yang digeser ke kiri. Sisanya masih ya kiper Mendy, belakangnya Aspi Silva, Koulibaly ngisi posnya Rudiger. Di tengah ini salah satu apa ya, mungkin top pairingnya di musim lalu ya, James, Kante, Jorginho sama Chilwell. Depan Mount, Sterling sama Havertz. Kalau lihat matchnya di babak pertama itu Chelsea lumayan banyak banget serangan ya di babak pertama itu. Di babak pertama itu Chelsea sampai ada sekitar 1 2 3 5 6 7 8 9 10 shots di babak pertama, dan 13 corner kick tadi. Sampai berapa ya? 5 apa 6 corner berturut-turut. Cuman
Kalau secara permainan sih gue bilang masih mirip sama musim lalu sih ya intinya. Mereka ngandelin wingbacknya. Cuman yang bikin gue impress itu duo debutan hari ini tuh Koulibaly sama Sterling mainnya. Gue bilang oke ya. Koulibaly tuh ada beberapa momen yang dia sekali ambil itu langsung dapat gitu, karena dia juga memang udah pengalaman ya, umur 30 atau 31 gitu, di pairing sama Silva. Jadi eh kalau buat gue top pairing sih, karena pengalaman sama pengalaman gitu. Rudiger musim lalu top top kelas, tapi beberapa kali kadang kalau ada kontrol bola yang sulit dia agak susah atau skip. Nah, Koulibaly ini bagus sih, mirip Silva, ya mirip-mirip Van Dijk juga sih mainnya, karena kalau dia lebih lebih tenang gitu. Terus Sterling kalau di depan, apalagi babak pertama tuh yang paling paling banyak ngasih ancaman sih Sterling ya, karena dia positioningnya bagus dan tiap dapat bola juga nggak langsung hilang gitu, banyak lumayan beberapa dribbling yang bagus juga kalau kata gue. Dan ya golnya sih memang penalti ya di akhir babak pertama. Cuman kalau overall, by the way ini ada beberapa pemain pengganti juga. Loftus-Cheek masuk, ini juga pemain masih ada aja, gue bingung ya. Terus Pulisic, ada Gallagher yang di menit akhir lah, kasih 2 menit. Sama yang menarik nih ada Broja dan new signing ya ke Korea. Ke Korea lumayan lumayan ada impact ya, maksudnya bukan impact, yang paling kelihatan dari semua subs tadi tuh si Kukurea gitu, karena beberapa kali dia bisa penetrasi, dapat bola, bahkan hampir ngasih assist ya ke si Sterling kalau tadi nggak diblok sama siapa, Mikolenko. Dan bagus gitu passingnya tuh, passing umpan tarik. Nah, Chelsea nih gue udah lama sih nggak lihat Chelsea punya back sayap yang cepat dan tajam gitu. Karena kalau ke Korea gue lihat kan mirip-mirip Jordi Alba ya mainnya, sering banget overlap. Terus sama Broja nih, Broja mungkin nggak banyak menit bermain, dia tadi cuman kayaknya 15 menitan gitu. Cuman dia lumayan apa ya, lumayan improve lah mainnya. Jadi dia kan punya fisik gede gitu, beberapa kali dia bisa duel bola atas. Kalau Tuchel mau kasih dia kesempatan banyak, kayaknya bisa bisa jadi tumpuan sih ya. Mungkin nggak akan jadi starter tiap match gitu, cuman at least Broja layak dikasih kesempatan sih, karena dia punya visi main juga lumayan oke gitu tadi beberapa kali. Cuman memang gue yang agak bingung, si Sterlingnya ini kenapa harus di false nine gitu, sedangkan kayak tadi tuh Havertz gak berfungsi sama sekali di sayap kiri. Pas Broja masuk juga, Broja sebenarnya posisinya agak minggir ya, agak ke sayap gitu. Cuman kalau dia ditaruh di tengah, gue bilang lebih impactful gitu. Tadi ya ada beberapa touch, beberapa kali dia dribbling lewatin pemain, duel menang, terus dapat pelanggaran juga, dapat keteban kotak penalti. Jadi overall memang ya, karena ini match pertama ya, yang penting 3 poin dulu buat buat naikin moral. Karena kalau lihat Chelsea persiapannya musim ini, kayaknya gue juga nggak tahu sih, gue nggak ngikutin pramusimnya, cuman seperti nggak meyakinkan gitu. Tuchel juga bilang kayak kompetisi 2 minggu lagi, tapi kita kayaknya belum siap nih gitu. Nah, gue belum tahu tuh maksudnya apa, entah itu cywar, entah itu merendah aja gitu. Karena di bursa transfer juga Chelsea banyak banget kesalip, tapi at least dapat 3 pemain yang gue harap sih bisa impactful ya. Ada Koulibaly, Sterling, sama si Kukurea. Entah, gue rasa harusnya sih udah cukup ya, karena kedalamannya lumayan oke banget nih. Di tengah juga ada Gallagher tadi yang masuk, terus di kanan juga lumayan banyak opsinya, di kiri juga. Mungkin striker Broza kalau dikasih kesempatan sih bisa banget ya buat buat jadi tumpuannya si Tuchel gitu. Jadi gitu aja, buat gue 1-0 cukup
cukup solid win gitu, karena penampilan pemainnya juga lumayan oke gitu, maksudnya solid di belakang, solid di tengah, Kante Jorginho juga solid banget hari ini. Jadi kemenangan 1-0 gue bilang lumayan penting lah ya buat opening match, apalagi lawan Everton terakhir menang 2017, udah lama banget, udah hampir 5 tahun. Nextnya itu Chelsea lawan Nextnya Chelsea lawan Spurs. Ya, ketemu Conte. Tadi habis ketemu Lampard, besok ketemu Conte. Kita lihat nih akan bisa berbuat banyak kan itu kalau dengan squad yang sekarang gitu. By the way, gue belum bahas tentang bursa transfernya Chelsea karena gue masih nunggu sampai transfer window ditutup. Jadi gitu aja. Semoga sih gue bisa rajin lagi bikin video ya, karena di musim lalu gue keburu kendor banget setelah final setelah final Carabao tuh gue udah gak upload lagi, baru upload itu di akhir musim ya, yang review review season. Jadi gitu aja. Thank you yang udah nonton, bye.